Selamat sore Pak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, kami dari PER 15. Nama saya Aryan Manurung dengan NIM 12S24014 dari Prodi Sistem Informasi dan PER saya. Perkenalkan Pak, nama saya Joyce Anastasia Napitupulu dengan NIM 12S24020 dari Prodi Sistem Informasi. Baik Pak, jadi di sini kami akan mempresentasikan tugas UAS yaitu X02. Pengembangan soal praktikum X02 dorm badis. Kembangkanlah hasil praktikum Anda minggu lalu pada topik dorm badis dengan spesifikasi di bawah ini. Tugas pengembangan. Ucok dan Butit ingin menambahkan beberapa fitur tambahan pada program mereka agar lebih mendekati kehidupan nyata di asrama. Berikut adalah spesifikasi baru. Penambahan informasi body. Selain nama, setiap body juga memiliki usia, asal daerah. Pengguna harus memasukkan informasi tambahan ini saat menambahkan body baru. Yang kedua, fungsi pencarian body. Pengguna dapat mencari body berdasarkan nama. Jika ditemukan, program menampilkan informasi lengkap body tersebut. Jika tidak ditemukan, tampilkan pesan bahwa body tidak ditemukan. Selanjutnya, fungsi pembaruan informasi. Pengguna dapat memperbarui informasi body, seperti usia atau asal daerah, berdasarkan nama. Selanjutnya, fungsi hapus body. Pengguna dapat menghapus body berdasarkan nama. Jika nama tidak ditemukan, tampilkan pesan bahwa body tidak di dalam daftar. Dan yang terakhir, laporan statistik. Hitung rata-rata usia penghuni. Tampilkan jumlah penghuni dari setiap daerah. Dan ini adalah contoh input dan outputnya, seperti pada teks berikut. Baik Pak, jadi kami akan langsung masuk saja ke programnya. Baik Pak, jadi pertama kali kami akan membuat declare string array body, yang dimana array size nya adalah 4. Dan selanjutnya kami membuat declare integer array usia dan array size nya 4. Lalu selanjutnya string array asal daerah. Selanjutnya declare string masukan, mencari body, hapus. Lalu declare integer i, n, j, k, rata usia dan h. Lalu kami mengesan n sama dengan 0, i sama dengan 0, j sama dengan 0, k sama dengan 0, dan h sama dengan 0. Lalu kami membuat fungsi call inisialisasi, yaitu body, usia, asal daerah, i, j, dan k. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh PER saya. Jadi sebelum saya menjelaskan fungsi inisialisasi ini, sebelumnya saya ingin tahu bahwa sebenarnya yang kita declare ini kan tadi ada string mencari body atau hapus, terus ada rata usia juga. Sebenarnya itu tidak terpakai di sini. Tadi saya lupa menghapusnya karena terburu-buru akan waktunya. Jadi saya akan langsung saja menjelaskan tentang fungsi inisialisasi. Jadi di fungsi inisialisasi ini kita menginisialisasi semua variabel yang sudah kita declare itu. Sebenarnya bisa kan kita inisialisasi satu-satu, kayak contohnya body 0 itu himpunan kosong, body 1 himpunan kosong, tapi itu makan waktu lama, jadi kami memakai looping di sini. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh PER saya. Lalu Pak, kami akan membuat loopingan for yang dimana i sama dengan 0 sampai 4. Lalu kami akan menginput masukan. Lalu Pak, di sini kami akan membuat if else, yaitu yang dimana jika dia true, maka terdapat fungsi panggilan yaitu tambah body atau body, usia, asal daerah, i dan n. Dan jika dia false, maka dia akan masukkan dan ubah, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh PER saya. Jadi di sini kan sebelumnya itu kan ada input masukan kan. Jadi input masukan ini berfungsi untuk karena kan di sini kan kita di readme-nya itu
ada masukin untuk tambah. Nah, setelah kita masukin tambah ini, kalau misal masukan yang kita masukin input itu sama dengan tambah, nah maka dia akan lanjut ke function tambah body ini dengan parameter body, usia, asal daerah, i dan n. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa aja sih function tambah body itu. Jadi di function tambah body ini kita perlu untuk mendeklar integer h karena kita akan memakai h di sini untuk loopingnya. Terus kita mendeklar input body, input usia, input asal daerah dengan array. Lalu ini kita bikin base case-nya juga, yaitu assignnya n sama dengan n tambah 1. Lalu kita kemasukan loopingnya itu h sama dengan 0 ke n kurang 1. Lalu dia akan menghasilkan output body berhasil tambahkan. Terus nanti ada body, ada usia, ada asal daerah juga sesuai dengan output yang diminta di sini. Nanti dia akan seperti ini hasilnya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh PR saya. Lalu selanjutnya yang tadi jika dia polos maka dia masuk ke if else masukkan sama dengan ubah. Yang dimana jika dia true dia mengupdate body usia, asal daerah, i dan n, dan kita mengassign i sama dengan i kurang 1, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Jadi kalau misalnya masukannya itu kita masukin ubah, nanti dia akan masuk ke function update body dengan parameter body, usia, asal daerah, i dan n. Nah, lalu sini saya akan menjelaskan apa sih itu function update body di sini. Jadi di sini tuh gunanya untuk mengubah, kayak misalnya tadi kan kita input, misalnya kita input ucok kan. Oh, kita mau ubah nih datanya ucok. Misalnya tadi kita input umurnya 20 terus kita pengen ganti jadi 19. Nah, itu di sinilah kita jadi gantinya. Jadi di sini kita pertama harus mendeklar orang, umur, tempat, lalu kita mendeklar integer h juga yang akan kita pakai nanti di loopingnya. Terus pertama kita input orang, misalnya kita input ucok dulu lah. Nah, kalau misalnya ucok ini nanti kita ganti di sini. Terus nanti begitu juga dengan umur, nanti kita ganti di sini umurnya. Misalnya nih umurnya kita udah masukin tadi sebenarnya 20 kan. Oh, kita pengen ganti jadi 19 gitu. Terus di sini juga asal daerah, misalnya tadi dia dari Bali, terus kita bisa ganti oh jadi Medan gitu. Lalu return ke integer n, berarti dia balik lagi, berarti dia ngelooping ke atas lagi. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh PR saya. Lalu Pak, kita masuk ke if else selanjutnya, yaitu dan jika dia false maka akan masuk ke if else masukkan sama dengan cari. Dan if else masukkan sama dengan cari ini adalah jika dia true cari body, yaitu body, usia, asal daerah, i dan n, dan akan dijelaskan oleh PR saya. Jadi untuk function kali ini ada namanya cari body dengan parameter body, usia, asal daerah, i dan n. Jadi di dalam function cari body ini kita tuh untuk mencari, misalnya kita kan udah input kan tadi. Nah, kita mau cari si ucok. Nah, nanti kita tinggal ketik ucok aja, nanti dia akan mengeluarkan data-datanya si ucok. Jadi yang pertama itu kita harus mendeklar string orang, terus kita declare juga integer h yang nanti akan kita pakai, lalu kita input orang, lalu nanti kita masukkan output n. Jadi gunanya output n di sini itu untuk kayak membaca yang sebelumnya kita udah masukkan di function tambah body tadi. Lalu kita masuk ke looping h sama dengan 0 to n. Nah, di sini kalau misalnya orang sama dengan body, kayak contohnya kayak yang kita masukin tuh ucok sama dengan ucok, berarti kayak outputnya oh si ucok ini ditemukan, berarti outputnya bakal body ditemukan ucok, usianya si ucok berapa, sama asal daerah ucoknya berapa. Terus kalau misalnya ternyata yang kita masukin ucok dan nggak ada nama ucok, nanti dia akan mengeluarkan output body tidak ditemukan di mana ucoknya itu nggak ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh PR saya. Baik Pak, jadi kita masuk ke if else selanjutnya. Jika masukan cari itu adalah false, maka kita masuk ke if else masukkan sama dengan hapus. Jika if else masukkan sama dengan hapus true, maka dia akan membuat fungsi panggilan hapus body, body usia, asal daerah, i dan n. Lalu kita assign i sama dengan i kurang 1, dan akan dijelaskan oleh PR saya. Jadi sebenarnya
assign I sama dengan I kurang satu ini tidak diperlukan. Jadi kalau misalnya mau dihapus tidak apa-apa, karena tadi kita tidak sempat untuk menghapusnya, jadi kami tidak menghapusnya karena itu tidak berpengaruh dengan flowchartnya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan function hapus body ini. Jadi di hapus body ini kita gunanya untuk menghapus orangnya kan, kayak contohnya tadi kita udah masukin Ucok, terus kita pengen hapus datanya Ucok, jadi nanti dia kalau misalnya kita bikin di fungsi cari, dia Ucoknya nggak bakal ada lagi. Jadi yang pertama kita harus declare dulu stringnya orang hapus, lalu ada integer h, terus kita input orangnya, misalnya kita pengen hapus si Ucok. Nah di sini Ucok, misalnya Ucoknya dicocok nih, oh berarti nanti keluar akan hapus, berarti kalau misalnya dia benar nanti keluarnya akan body, berarti body Ucok telah dihapus gitu. Tapi kalau misalnya salah, misalnya kita masukin Ucok nih, ternyata Ucok tuh dari awal nggak ada datanya, berarti nanti yang keluar akan body tidak ada di dalam daftar. Jadi untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh pair saya. Selanjutnya Pak, kita masuk ke if else masukkan sama dengan statistik, yang dimana itu adalah false dari if else masukkan sama dengan hapus. Jika masukkan sama dengan statistik adalah true, maka akan dapat fungsi panggilan statistik body, yaitu body, usia, asal daerah, I dan N. I sama dengan I kurang 1 dan akan dijelaskan oleh pair saya. Jadi di sini kan ada function statistik body kan, seperti yang tadi saya bilang, sebenarnya ini tidak berguna. Jadi sebenarnya kalau dihapus tidak apa-apa, kami tidak sempat menghapusnya. Lalu di sini ada function statistik body dengan parameter body, usia, asal daerah, I dan N. Jadi di statistik body ini kita akan bisa melihat statistik body-nya tuh apa aja. Tapi kan tadi karena kami bilang kami terburu-buru, jadi kami tidak sempat membuat statistik body-nya. Sebenarnya tadi kami udah membuat, tapi statistik body-nya salah. Harusnya statistik yang akan keluar adalah seperti ini. Dia akan keluar rata-rata usianya. Jadi kita nanti harus membuat rumusnya dulu dengan rumus average, di mana indeks di mana umur usianya itu ditambah-tambahin semua, lalu dibagi oleh indeks berapa yang dimasukkan. Lalu nanti akan keluar daerahnya ada apa aja, kayak contohnya Medan itu 1, Bali itu 1. Gitu. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh pair saya. Lalu Pak, kita akan masuk ke if else berikutnya, yaitu jika masukkan statistik sama dengan false, kita akan masuk ke if else masukkan sama dengan lihat, yang dimana jika masukkan sama dengan lihat adalah true, maka akan terdapat fungsi panggilan lihat body, usia, asal daerah, I dan N. Dan kami mengesan I sama dengan I kurang 1 dan akan dijelaskan oleh pair saya. Seperti yang sebelumnya saya bilang, sebenarnya assign ini tidak berguna. Lalu kita akan langsung aja ke function lihat body-nya dengan parameter body, usia, asal daerah, I dan N. Jadi di function lihat body ini kita nanti keluarnya itu akan seperti ini. Kalau misalnya kita bikin lihat kan, tadi ada keluar nih daftar badinya kayak 1 Ucok berapa apa gitu. Nah jadi untuk membuat ini kita harus pertama-tama declare integer h, lalu kita bikin output n, ini untuk membaca n yang sebelumnya kita udah masukin ditambah body. Kalau misalnya kita nggak bikin ini, dia nggak akan kebaca. Lalu kita bikin output daftar body, ini buat kayak bikin tulisannya gitu loh, daftar body. Terus kita bikin base case ini n tambah 1 supaya dia kayak ini kan, soalnya kita bikin return to integer n kan, biar dia balik-balik terus gitu loh, karena ini pakai looping. Nah terlalu ini ada h sama dengan 0 to n. Di sini kita bikin output 1 sama dengan Ucok dan usianya si Ucok sama daerahnya Ucok. Jadi contohnya nanti outputnya dia bakal keluar kayak daftar body 1 Ucok 20 asal Medan gitu. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh pair saya. Lalu kita masuk ke if else selanjutnya, yang dimana jika if else masukkan sama dengan lihat false, maka akan masuk ke if else masukkan sama dengan keluar. Dan jika dia true, lalu masuk ke assign I sama dengan 5 dan keluar output keluar dari program dan dijelaskan oleh pair saya.
Jadi di sini kalau bisa kita masukin keluar kan, kenapa dibikin di sini assign I sama dengan 5? Karena kan di sini loopingannya kami bikin I 0 to 4 kan. Jadi 5 itu kelebihan. Jadi kalau misalnya kita bikin 5, maka dia akan berhenti. Jadi programnya akan berhenti, tidak akan menerima masukan lagi. Lalu sini nanti dia akan mengeluarkan output keluar dari program di mana itu benar-benar berhenti. Jadi kami akan langsung saja untuk eh, ke, con- eh, ke contohnya, kita akan running programnya. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh peer saya. Kita menginput string for masukan, lalu kita menginput string for body, dan kita menginput integer for usia dan string for asal daerah. Dan selanjutnya kita akan menginput string for masukan, string for body, integer for usia, dan string for asal daerah. Dan kita membuat string for masukan, yaitu lihat, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Jadi di dalam lihat ini kan harusnya expected outputnya itu kan keluarnya kayak gini kan, daftar body sama dengan satu ucok bla bla bla. Tapi kita di sini ada nolnya. Kami sebenarnya nggak tahu ini nolnya dari mana keluarnya. Jadi kami nggak tahu itu dari mana. Dan ini harusnya ada tulisannya 2, tapi ini keluarnya tetap 1 karena kami kan tadi pakai loopingan kan. Jadi dia bakal tetap 1 nih. Contohnya di parameter di function lihat body. Di function lihat body kan kita bikinnya outputnya tanda petiknya satu gini kan. Jadi dia bakal looping terus. Jadi nanti akan selanjutnya itu kalau misalnya ada datanya lagi, dia masuknya tetap 1. Kami tidak bikin 2. Kami tidak tahu caranya seperti apa. Lalu untuk yang selanjutnya kita menginput masukan cari. Contohnya di sini lalu kita masukin ucok. Lalu sini ucok keluarannya outputnya adalah body ditemukan. Ucok harusnya ini memang seperti ini keluarnya. Cuman harusnya tidak ada 0 lah. Kami tidak tahu kenapa itu keluarnya 0. Kami udah mengotak-atik tapi tetap saja tidak bisa. Lalu selanjutnya kita akan menginput statistik. Kita akan statistik. Seperti yang kami bilang tadi, karena kami belum selesai membuat function statistiknya, jadi dia tidak akan keluar apa-apa, jadi tidak sesuai output. Lalu kita masukkan inputan selanjutnya, yaitu hapus, masukkan selanjutnya. Di sini juga karena hapus, sebenarnya kami sudah membuatkan, ini orang-orangnya. Contohnya ucok, kita akan menghapus ucok. Di sini karena kami sebenarnya kami udah bikin flow-nya kan, cuman karena tidak sesuai, jadi kami karena tidak ada waktunya, nggak sempat, jadi kami tidak bisa menyelesaikannya. Lalu kita akan masukin lihat. Untuk yang lihat ini expected outputnya adalah daftar body satu wayan apa. Jadi karena tadi kami tidak berhasil menghapus ucok, jadi ucoknya di sini masih di include. Lalu kita ke keluar. Jadi programnya sudah berhenti keluar. Tapi karena nggak tahu kenapa ini functionnya nggak bisa di define ya. Karena kami belum menyelesaikan output ini, jadi makanya belum bisa di define. Harusnya yang keluar adalah nanti keluar dari program. Jadi kesimpulannya adalah program yang kami buat itu tidak sesuai dengan expected output apa yang diminta. Jadi di sini kami akan menjelaskan apa aja sih kesusahannya kami selama mengerjakan ini. Sebenarnya ini kita sama sekali nggak expect kalau misalnya soalnya bakal kayak gini, karena bener-bener kayak susah banget. Sebenarnya kan udah pernah kan belajar T06 dorm bodies, tapi nggak kayak gini. Ini bener-bener dikembangkan. Iya sih dikembangkan, tapi bener-bener dikembangkan. Kami tidak tahu itu seperti apa. Terus karena sebenarnya waktunya banyak kan, tapi karena kami belum mendapatkan pencerahan sampai sekarang, makanya nggak bisa-bisa. Sebenarnya kami sudah mencoba-coba kan ini fungsinya apa-apa aja, tapi yang jadi masalahan adalah ininya
badinya tuh selalu tidak terbaca. Kayak contohnya tadi dilihat kan, sebenarnya sempat kami udah buat tapi di badinya itu nggak terbaca, badi yang sudah dimasukkan ditambah badi sebelumnya. Jadi itu keluar susah. Jadi kami tidak sempat mengerjakan yang seperti statistik, seperti yang hapus. Jadi tidak sempat seperti itu. Jadi sekian dari kami Pak, mohon maaf bila ada salah. Terima kasih Pak.